Jadi orang yang nemui kiamat itu seburu-buru manusia. Ketemu Dajjal itu kan orang yang nggak bisa apa-apa, itu pasti keimanan kita kalah. Oleh karenanya dengan konfirmasi statement Rasulullah itu, maka kemudian ya jangan sampai kita menemui hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas sebuah film baru, judulnya Don't Look Up. Film tentang komet yang sebesar gunung Himalaya yang akan menabrak bumi. Kira-kira film itu bercerita tentang bencana besar yang akan terjadi di bumi dan mungkin akan terjadi kiamat gitu. Film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan juga Jennifer Lawrence, yang sutradaranya adalah Adam McKay. Nah, film bertema kiamat sebenarnya bukan cuma Don't Look Up ini, tapi sudah banyak film bercerita tentang kiamat. Ya, bahkan beberapa suku dan juga difilmkan memprediksi kapan terjadinya kiamat. Misalkan waktu itu tahun 99, 2012 dan beberapa prediksi lainnya gitu. Nah, kali ini kita akan membincang tentang yaitu semua, dan saya sudah ditemani oleh Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari Tauhid Cinta dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, tahun baru sehat. Tahun baru semangat Pak Ustadz. Semangat. Oke Pak Ustadz, ini Pak Ustadz, film Don't Look Up ini kan menarik ya, karena ya di tengah perubahan iklim yang luar biasa sekarang, itu bencana demi bencana terjadi di bumi ini, dan ini kan film tentang satir ya, itu banyak kritik sosial gitu di dalamnya, yang harusnya ini menjadi pengingat kita gitu loh, bahwa ya bumi ini sudah tua, bagaimana harus kita merawat bumi dan lain sebagainya. Nah, Pak Ustadz sendiri melihat film ini gimana? Ya, saya kira Mas Rifki tadi sampaikan ya, ini bukan film pertama ya. Kalau nonton film 2012 itu Masya Allah gitu, gambarannya luar biasa gitu ya. Bahkan akhir-akhir ini diskusi tentang akhir zaman itu kan Masya Allah marak gitu. Dan itu sampai mempengaruhi kalangan-kalangan milenial, bahwa benar-benar ini akhir zaman nih, padahal mereka belum nikah, belum punya pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau ini tidak disikapi dengan benar, saya kira akan mempengaruhi kehidupan mereka. Khusus untuk film ini saya kira gambaran lah bahwa memang kita ini sudah pada fase akhir ya, bahwa dengan kerusakan-kerusakan yang dalam Al-Quran dikatakan dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, kerusakan di muka bumi itu karena ulah dan tangan-tangan manusia. Saya kira ini menjadi warning buat kita ya. Walaupun kemudian digambarkan lewat sebuah film yang agak panjang, sebuah komedi gelap satir tapi fiksinya ilmiah gitu ya, sesuai dengan zaman sekarang. Saya kira banyak pelajaran lah Mas Rifki yang kita bisa ambil, bahwa kemudian ketika ada prediksi dari seorang profesor sama asistennya secara sains bahwa ada komet sebesar gunung Himalaya 10 km lah kira-kira, tapi kan responnya kan dari banyak pihak meremehkan ini, dianggap angin lalu. Bahkan mestinya orang yang punya kebijakan, seorang presiden Amerika, menganggap tidak percaya, dan kemudian kalaulah ada responnya hanya untuk gimmick politik aja gitu ya. Bahkan orang-orang yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan pun malah bukan menjadikan ini warning, tapi malah gimana ini jadi duit gitu, jadi cuan gitu. Gimana nih komet ini tetap gitu ya bisa turun ke bumi, tapi buminya nggak hancur, dia tambah kaya kan gitu. Karena dan banyak mineral, banyak emas, banyak mineral dan segala macam lah kira-kira. Dan media sosial pun kan kemudian juga tidak merespon dengan positif, dibikin olok-olokan, bahkan itu merambah ke masyarakatnya yang menjadikan ini sebagai konten saja, buat meme-meme dan olok-olok dan sebagainya. Pada akhirnya kan kemudian nggak siap ya.
pada akhirnya kejadian kehancuran itu terjadi dan ini jadi pelajaran. Artinya apa? Sebelum ada komet, sebelum kehancuran itu sebenarnya kehancuran-kehancuran kecil yang kita lakukan itu juga akan memberikan sumbangsih atas kehancuran dunia yang semestinya kita sebagai manusia harus merawat itu sebagai wakil Allah di muka bumi gitu. Penebangan hutan yang sembarangan gitu. Kita buang sampah sembarangan aja kan bagian dari merusak ekosistem gitu. Belum lagi pemanasan global, efek rumah kaca gitu ya. Ya film ini luar biasa ya, menggambarkan betul realitas kita sekarang gitu. Ya bagaimana di medsos orang yang pro kontra menganggap ini hoax segala macem gitu. Ya ya juga misalkan politik yang sangat ya bagaimana itu bisa berimbas pada kekuasaannya gitu, misalkan melanggengkan kekuasaan, bagaimana dia terpilih lagi gitu. Kalau ini bisa menjadi keuntungan bahkan buat dia, bukan bagaimana benar-benar mengelola bumi itu, dan bagaimana sang ilmuwan itu sangat tidak berdaya di hadapan media, di hadapan netizen, bahkan di hadapan para pejabat politik segala macam gitu loh. Dan juga ya menggambarkan betul realitas bahwa bumi ini sudah tua dan ya mungkin sebentar lagi kiamat gitu ya. Sayangnya memang kemudian fenomena yang digambarkan dalam film itu menggambarkan kepada kita bahwa itu tadi, ketika ada satu peristiwa orang meresponnya dengan respon yang berbeda-beda. Sayangnya karena itu satir gitu, digambarkan responnya itu respon yang tidak pada bagaimana mengatasi itu untuk kelangsungan hidup kemanusiaan, untuk kelangsungan hidup bumi, tapi malah mengambil interest dari itu semua, mengambil keuntungan dari semua, baik dari sisi pemerintahan untuk melanggengkan kekuasaannya, saintisnya untuk menambah cuannya, media massa menjadikan ini komoditi yang kemudian untuk membesarkan omset, naikkan rating and share-nya dan sebagainya. Masyarakat akhirnya kan kemudian dikooptasi oleh media juga, yang akhirnya juga kemudian itu juga kan yang terjadi dalam kasus yang kecil-kecil di sekitar kita ya. Bahwa kemudian ketika negara digambarkan pemerintah di situ tidak punya atensi atas bumi yang sudah tua dengan kehancurannya ini, kemudian para saintis memanfaatkan ini untuk kepentingan keilmuannya, kepentingan cuannya. Media massa juga tidak punya atensi untuk ayo loh kita punya kepedulian bersama menjaga semesta, menjaga alam, menjaga bumi ini ya. Kemudian satir itu saya yakin gitu ada pesan yang luar biasa kalau kita lihat itu sebagai evaluasi atau kritik bagi siapapun yang nonton. Bumi sudah tua ini, kalau masing-masing pihak tidak punya andil untuk menyelamatkan bumi, mulai ada properti gedung-gedung yang green sekarang kan sudah mulai mengurangi efek-efek rumah kaca dan sebagainya. Kalau semua kita tidak punya kepedulian untuk menyelamatkan bumi ini, tapi malah kemudian merusaknya, ya apa yang nanti terjadi di dalam film itu akhirnya kan gitu. Nah ini kan bencana sudah banyak terjadi ya bisa jadi juga ya komet besar segunung Himalaya itu bisa jadi juga akan terjadi juga gitu loh. Nah sebenarnya apa sih tanda-tanda kiamat, ya sebut saja ya film itu tentang film ya kiamat lah ya, karena bumi hancur di situ gitu. Nah tanda-tanda kiamat menurut Islam seperti apa sih Mas? Ya kalau bicara tentang kiamat dalam konteks Islam kan bagian dari rukun iman gitu ya. Eskatologi itu penting ya, karena ada keyakinan bahwa kehidupan ini tidak berhenti ketika kematian datang. Ada kehidupan setelah mati, ada last day gitu ya, ada hari penghujung yang itu bukan akhir segalanya tapi ada hari kemudian. Kalau bicara tentang kiamat, kenapa saya selalu mengatakan berulang kali film, berulang kali prediksi, berulang kali keyakinan kiamat datang tahun sekian pasti tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena Allah sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang tahu tentang kiamat kecuali Allah sendiri gitu. Surat Al-A'raf 187 itu betul-betul memberikan kita konfirmasi, yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha.
Mereka wahai Muhammad nanti bertanya tentang kiamat itu kapan datangnya. Kul katakan wahai Muhammad, innaha ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmunya yang tahu kiamat itu cuman Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak akan pernah tahu detailnya waktunya itu kecuali Dia. Jadi kalau ada prediksi dari siapapun tahun sekian, bulan sekian, biasanya yang urut gitu 12 udahlah. Tapi kan banyak orang kemudian karena di blow up oleh media massa, orang kekhawatirannya yakin betul. Ya, kalau berdasarkan Al-A'raf 187 itu ya yang tahu cuman Allah. Ketika Mas Rifki dan teman-teman sekalian pemirsa Tauhid Cinta bicara tentang hadis tentang iman, Islam dan ihsan itu kan hadisnya panjang, terakhirnya kan malaikat bertanya gitu, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Artinya memang hari kiamat itu pasti datang pertama, cuman yang tahu kapan persis waktunya cuman Allah. Tetapi Al-Quran mengatakan insan saat la'at gitu. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Lah pastinya itu tanda-tandanya Rasulullah mengatakan tanda kecil, yang paling kecil itu ana wasaati laha kaini. Jadi Rasulullah mengatakan saya dan hari kiamat itu seperti ini. Artinya apa? Kiamat itu tanda kecilnya dimulai ketika Rasulullah lahir. Makanya disebut Nabi akhir zaman Rasulullah. Tapi kan ada tanda-tanda yang lain. Tanda-tanda kecilnya sekarang sudah mulai nampak. Itu banyak hadis-hadis Mas Rifki. Misalkan Rasulullah mengatakan mulai orang berlomba-lomba membangun gedung, gedungnya berlebih-lebihan. Kemudian sudah mulai laki-laki kemudian menyerupai perempuan, banyak gitu ya. Kemudian orang perempuan berpakaian tapi sedikit telanjang, setiap hari kita lihat. Kemudian terjadi banyak fitnah, banyak hoax. Banyak hoax. Orang yang bohong dianggap orang yang benar, orang yang dikasih amanah kemudian dia khianat. Kemudian banyak pembunuhan, banyak gempa bumi, banyak fitnah, huru hara, semuanya banyak pembunuhan, semuanya kan terjadi semua gitu. Tanda-tanda kecilnya saya kira sudah ada, tetapi kan tanda-tanda besarnya Rasulullah memberikan konfirmasi yang menarik Mas Rifi. Dan mudah-mudahan kita naudzubillah ya berlindung kepada Allah tidak hidup di masa kiamat datang, karena Rasulullah mengatakan inna sa'ata la taqumu illa ala sirarin nas. Hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi kecuali seburuk-buruk manusia. Jadi orang yang nemui kiamat itu seburuk-buruk manusia. Ketemu Dajjal itu kan orang yang nggak bisa apa-apa, itu pasti keimanan kita kalah. Oleh karenanya dengan konfirmasi statement Rasulullah itu, maka kemudian ya jangan sampai kita menemui hari kiamat. Tetapi tanda-tanda besarnya banyak hadis mengatakan, kalau hadis Muslim dari Hudzaifah Ibnu Sa'id Al-Ghifari itu kan mengatakan la yaqumus sa'atu illa tarawna. Engkau tidak akan pernah menemui kiamat kecuali 8 tanda. 8 tanda itu nggak tahu ini. Nanti kita coba konfirmasi satu persatu. Yang pertama kata tarona dukhan, kabut ya. Ada yang di sini, ada yang di situ. Gara-gara hadis ini. Kemudian Dajjal datang. Kemudian Dabbab. Ya. Dabbab itu apa ya? Binatang melata yang nanti akan besar, akan ya merusak. Ya. Itu kemudian tulu syamsi min maghribiyah, ketika matahari terbit dari timur. Kemudian nuzuli Isa ibnu Maryam, nanti Nabi Isa turun ke muka bumi. Kemudian ada yang menarik Ya'juj wa Ma'juj, nanti juga akan datang Ya'juj wa Ma'juj yang digambarkan dalam Al-Quran. Kemudian juga digambarkan ada salah satu khusufin, ada 3 gerhana nanti Mas Rifki. Khusufin bil masyriqi, khosfin bil maghribi, khosfin bil jazilah Arab. Jadi ada gerhana nanti di timur, gerhana di barat, baru gerhana di jazirah Arab. Dan digambarkan di situ wa akhiru dzalika narun ya yakhruju minal Yaman. Nanti ada api yang sangat besar yang kemudian munculnya di Yaman. Disebutkan betul. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain nanti ada 30 dajjal yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Sekarang sudah banyak orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Sudah kita hitung belum itu berapa, sudah 30 atau belum? Atau nanti Sungai Efrat itu nanti kering. Sungai Efrat itu bayangin, sungai yang mengalir di antara 3 negara ya, jadi di Turki, kemudian ke Suriah, kemudian ke Irak, sampai
tembusnya nanti ketemu di Sungai Tigris di Teluk Arab. Itu berapa panjangnya? 2375 km. Nanti itu kering, dan setelah kering ternyata setelah kering itu ada apa ya, kayak gunung mas. Bayangin, semua orang kaget di situ dan orang rebutan, pertumpahan darah. Dari 100 orang itu yang tidak meninggal cuma 1 karena rebutan gunung mas. Dan masih banyak tanda-tanda yang lain yang itu yang akhir-akhir ini kemudian diviralkan, dijadikan pembicaraan. Oh, ini tandanya sudah ada sungai danau Tiberias gitu ya, di Israel sekarang sudah kering. Dulu bayangin itu danaunya, itu tanda-tanda. Ada tanda yang lain nanti di Arab, di Madinah, kecuali Uhud nanti seperti padang rumput. Nah sekarang Madinah coba bayangin, sudah mulai banyak itu penghijauan. Di Arafah coba bayangin banyak. Kalau teman-teman nanti umroh atau haji, di Arafah itu banyak sekarang tumbuh-tumbuhan. Kalau di Taif aja tuh kayak di puncak gitu. Jangan-jangan itu tanda-tanda semua gitu. Tetapi walaupun tanda-tanda kecil, tanda-tanda sedang, tanda-tanda besar yang saya sebutkan tadi dalam banyak hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, tetapi Allah mengatakan tidak tahu persisnya kapan kiamat datang itu kecuali Allah yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat Jibril juga mengatakan, yang engkau tanya wahai malaikat Jibril tidak lebih tahu daripada engkau yang bertanya. Itu menariknya. Nah itu kan tadi kiamat besar ya. Nah juga kita akan terjadi kiamat kecil, yaitu kematian, dan itu juga akan terjadi pada manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang akan mati, setiap makhluk hidup akan mati. Nah kita juga nggak tahu kan kapan kita akan mati. Yang tahu Allah SWT. Dan bahkan ya banyak orang juga kan mengaku bahwa misalkan siapa orang yang merasa punya sixth sense gitu, terus punya ya kelebihan membaca kekuatan indigo lah sebutannya, mungkin ya bisa meramal kapan meninggalnya dan dalam keadaan apa gitu. Dan bahkan kalau di film Don't Look Up itu ada algoritma yang bisa ngebaca itu di nanti perkembangan kedepannya gitu. Nah bagaimana kematian ini kita hadapi nantinya, kiamat kecil ini? Ya seringkali orang bicara yang besar gitu, yang telah dinaskan bahwa kiamat besar itu hanya Allah yang tahu. Bahkan kemudian seburuk-buruk manusia yang mengalami kiamat besar, malah orang takut yang itu. Berarti takut yang itu kan pengen menjadi manusia seburuk-buruk manusia. Ada sesuatu yang di hadapannya yang setiap saat mengintai malah tidak disiapkan, yaitu kiamat kecil. Oleh karena kan Rasulullah mengatakan man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa telah mati maka pada saat itu kiamat kecilnya bagi dia sudah terjadi. Oleh karenanya ada satu buku Mas Rifki menarik yang ditulis Umar Sulaiman. Dia menulis buku tentang Al-Qiyamah As-Sughra. Biasanya kan kiamat kecil kalau di buku-buku yang lain itu ngomongin tanda-tanda kiamat, padahal ini bicara tentang kematian. Nah kematian itu mestinya menjadi kesadaran setiap mukmin, setiap orang yang beriman bahwa setiap saat kiamat itu terjadi. Karena sama-sama tidak ada yang tahu kan, kematian juga nggak ada yang tahu, kiamat besar akhir dari seluruh dunia juga nggak ada yang tahu. Kenapa kemudian kita memikirkan bahkan takut? Ada beberapa orang yang sampai nggak bisa tidur, memikirkan wah danau Tiberias sudah kering, oh di sana sudah ada asap segala macam, sampai kemudian aduh gimana ya, anak saya masih kecil segala macam. Dia lupa bahwa kemudian ada kiamat yang lebih personal, yaitu yang namanya kematian, yang itu membutuhkan, kata Kanjeng Nabi ketika Rasulullah bertanya pada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang paling cerdas itu? Kata Rasulullah, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang sering mengingat kematian. Tetapi kemudian bukan hanya sering mengingat kematian, tapi paling baik persiapannya untuk menyambut kematian itu. Oleh karenanya yang mesti kita lakukan ketika bicara kiamat, ya keyakinan kita akan kiamat besar harus bagian dari rukun iman. Ilmu kita tentang kiamat, tanda-tandanya boleh kita pelajari, bahkan perlu. Tetapi ada persiapan kematian yang semuanya camat calon mati ini, yang kapanpun bisa datang, nggak usah nunggu tanda-tanda semua tadi itu pasti terjadi, juga saya kira lebih penting. Jangan sampai kemudian kematian yang sering datang tiba-tiba itu kita tidak siap untuk menghadapinya. Jadi saya kira film-film seperti ini
tidak boleh berhenti menjadi sebuah film yang kita anggap sebagai sebuah fiksi ilmiah belaka, tetapi ada pesan yang lebih penting dari itu. Secara global memang kehancuran dunia harus kita pikirkan bersama, tetapi di dalam konteks nanti kita nafsi-nafsi mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hari setelah hari di dunia, yaitu di alam barzah, di alam hisab. Saya kira kematian kecil ini menjadi sesuatu yang menjadi kayak semacam atensi fokus kita yang utama, bahwa siapapun, kapanpun, nggak ada urusannya dengan urutan umur tua dan muda. Kematian yang kecil yang namanya kematian itu saya kira menjadi sesuatu yang harus menjadi kesadaran terus kita 24 jam, sehingga dengan itu kita akan jaga betul ucapan, ya, pikiran dan tindak tanduk kita, memastikan apapun kematian kecil itu datang, kemudian kita dalam kondisi melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan karya-karya positif. Itulah yang kemudian selalu tersimpul dan selalu terucap dalam doa-doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khotimah. Kalau mau husnul khotimah, ya kesadaran kematian kecil, kiamat kecil yang namanya kematian harus betul-betul kita terus menjadi fokus. Tidak berarti kemudian kita nggak melakukan apa-apa. Justru kata Kanjeng Nabi tadi, mengingat kematian tetapi membuat seseorang untuk terus melakukan banyak kebaikan sebagai bekal untuk menjemput pertemuan dengan Allah. Oke, mengingat kematian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ya, kalimat itu yang juga termaktub dalam Al-Qur'an ya sering kita ucapkan ketika ada orang meninggal. Itu juga kita dalam rangka mengingat kematian. Dan ketika kita mengantarkan jenazah atau kita ziarah kubur, itu juga akan mengingatkan kita kepada kematian. Tapi bagaimana kita menghadapi kematian? Apakah kita harus riang gembira seperti pulang kampung, kan ada perasaan happy, perasaan senang, atau memang harus sesuatu yang ditakuti, gimana nanti cemas gitu terus, atau bahkan menghindari kematian? Kan banyak ada sekarang perkembangan ilmu pengetahuan luar biasa, bagaimana memperpanjang umur, bagaimana agar menghindari kematian segala macam. Pandangan Pak Ustadz? Pertama, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, Mas Rifki, kematian itu terucap dengan 6 kata. Yang pertama adalah maut. Maut itu terpisahnya ruh dari fisik kita. Kemudian juga kematian itu dimaknai dengan sesuatu yang disebut rujuk, kembali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu positif sekali itu. Kematian itu sesungguhnya rujuk, ya, kembali ke Sang Maha Cinta, Sang Maha Asal. Kematian juga dimaknai dengan kata-kata wafat. Wafat itu maknanya apa? Sempurna. Jadi kalau mau sempurna hidup kita nggak bisa di dunia, harus kematian sebagai jalan kesempurnaan. Yang keempat juga menggunakan kata-kata liqa, bertemu dengan Allah. Bayangkan itu sesuatu yang juga sangat indah gitu ya. Dan kemudian menggunakan kata-kata imsak. Kadang-kadang itu menggunakan kata-kata imsak. Misalkan Allah dalam surat Az-Zumar 42 mengatakan seseorang ketika mati itu, Allah mematikan seseorang ketika matinya dan ketika dia tidur. Maka kalau orang bangun tidur dilihat akan diimsak oleh Allah ketika sudah waktunya nih. Jadi Allah itu kan mengimsak, menahan seseorang karena Allah itu lagi senang sama hamba itu karena kematian sudah datang. Yang kelima, yang keenam bicara tentang ajal. Jadi ajal itu waktu yang telah ditentukan, kontrak kita lah kira-kira di dunia. Selain ajal dan maut, empat-empatnya itu kesan kematian itu mestinya menyenangkan, positif sekali. Kesempurnaan wafat, rujuk kembali ke Sang Maha Asal, liko bertemu dengan Allah, imsak tuh Allah menahan kita bersama. Kita kan pengen terus bersama Allah, tapi Allah kemudian menahan kita kok sedih. Oleh karena kalau kita kembalikan, ternyata kesan tentang kematian itu kesan yang menyenangkan, kembali ke Sang Maha Cinta, kita disempurnakan, kita bertemu dengan Allah, mestinya kemudian ya menyambutnya dengan kegembiraan. Tapi persoalannya kenapa ketakutan muncul? Ya kan sesuatu berarti ada yang salah. Mau ketemu sama seseorang, ibaratnya anak-anak yang habis sekolah kemudian nggak pulang ke rumah dulu main gitu, pasti ada yang salah di rumahnya. Mau orang tuanya
marah-marah melulu, di rumahnya nggak bahagia dan sebagainya. Artinya apa? Kalau kita masih takut akan kematian, walaupun kalau kita ditanya siap nggak hari ini, kita juga ini. Gara-gara mungkin ada persoalan bekal, persoalan kesiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah. Jangan-jangan kita punya takut akan kematian. Kalau Khawaja Mahmud Islam kan membagi orang ketika dengar kata kematian 3 kelompok besar. Beliau menulis buku tentang tamasya ke alam kubur. Makanya disebut tamasya itu karena sesuatu yang indah. Pertama, kelompok yang nggak peduli akan kematian. Ini orang-orang kayak gini itu pengen hidup 1000 tahun lagi kayak Khairul Anwar, dan itu diabadikan dalam Al-Quran Al-Baqarah 96. Orang-orang seperti ini dia nggak peduli, la yarjuna liqa Allah. Benar-benar dia tidak pengen ketemu Allah. Karena apa? Watma'annu bid dunya. Mereka itu sudah tenang hidup di dunia. Orang-orang seperti ini humazah, orang-orang yang mengumpulkan harta dan dianggap harta itu kemudian akan kekal bersama dia. Orang-orang seperti ini segala peringatan akan kematian setiap hari COVID-19 kemarin banyak kematian nggak ngaruh buat dia. Nganterin orang ke kuburan paling sadar sebentar kemudian, karena hidupnya dunia, bahkan mimpinya aja dunia. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi dikasih tahu tentang ada pertanggungjawabkan kematianmu apa setelah engkau wafat gitu, dia nggak peduli. Yang kedua mungkin kita lah. Yang pertama mungkin kita tidak ya, yang kedua itu orang yang yakin Mas Rifki, kematian itu datang tetapi dia belum siap. Kalau disuruh ditanya sudah siap belum gitu, belum. Karena apa? Boleh jadi karena anak-anaknya masih kecil, boleh jadi yang positif karena bekal amal ibadahnya belum siap dan sebagainya. Oleh orang-orang seperti ini, kata hadis Nabi tadi adalah disuruh aksiru dzikrul maut, perbanyaklah mengingat kematian. Kata Rasulullah, kalau orang sering mengingat kematian, maka Allah akan melembutkan hatinya untuk mempersiapkan bekal untuk ibadah, untuk khusyuk dan wahawwana alil maut. Kalau orang sering mengingat kematian, Allah nanti mudahkan pada waktu sakaratul mautnya. Nah, kelompok ketiga ini kelompok yang kita ingin idam-idamkan. Orang-orang yang mengharapkan kematian, tanda petik ya. Nanti mengharapkan kematian bukan orang yang bunuh diri, bukan. Mengharapkan kematian itu adalah orang-orang yang sudah siap menghadap Sang Maha Cinta dan sadar betul bahwa dunia itu bukan tempat kesempurnaan. Mereka mengharapkan dalam arti positif karena kematian itu saat bertemu dengan Sang Kekasih. Siapa yang kemudian tidak mengharapkan kalau kita mencintai Tuhan ketemu dan Sang Kekasih? Dan kematian adalah saat pertemuan. Orang-orang seperti inilah yang diabadikan dalam Al-Quran, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin betul akan bertemu dengan Tuhan dan yakin betul bahwa hidupnya berasal dari Tuhan dan kebahagiaan hakiki adalah kemudian bertemu dengan Tuhan. Kalau orang sudah poin ketiga ini sudah masuk, atau poin kedua saja, kelompok kedua, orang yang yakin akan kematian dan kemudian karena belum siap amal solehnya untuk menghadap, maka kemudian yang jadi pertanyaan, kalau kematian sebagai sebuah keniscayaan, bahkan kiamat kecil kata hadis Nabi tadi, apa yang mesti kita persiapkan? Bekal apa yang Allah kemudian berikan panduan agar kita kembali dalam kondisi bahagia? Allah kasih panduan 2. Bayangin Allah itu begitu sayangnya sama kita. Mau ketemu dia dikasih panduan, kalau mau ketemu aku dalam kondisi husnul khatimah, pertama pakai rumus Al-Baqarah 197. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau engkau pengen ketemu aku dalam kondisi husnul khatimah, bahagia, berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka kesadaran terus bersama Allah, mengingat Allah 24 jam, karena kematian bisa datang kapan saja, itu menjadi sesuatu yang niscaya. Kapanpun kita kembali dalam kondisi mengingat Allah, dan itu kunci surga. Yang kedua pakai ayat terakhir surat Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalih. Kalau engkau pengen ketemu Allah dalam kondisi bahagia, perbanyak amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Dan satu yang harus ditinggalkan kalau kita mau husnul khatimah, menjemput kematian dengan kebahagiaan tinggalkan kesyirikan. Nah, kesyirikan hari ini kan kesyirikan terhadap media sosial, kesyirikan terhadap harta, kesyirikan terhadap sains, kesyirikan terhadap jabatan. Jadi itu semua harus kita tanggalkan. Karena
kesyirikan adalah dosa terbesar selain kemudian uququl walidain, berdurhaka sama orang tua. Kebaikan yang tertinggi adalah tauhid la ilallah dan kemudian berbakti kepada orang tua. Dosa yang besar juga syirik, lawan dari tauhid, dan kemudian uququl walidain. Jadi kalau ini 2 dan 1 ya, 2 minus 1 ya, yaitu takwa, kemudian yang lain beramal soleh, minus tinggalkan kesyirikan. Kalau ini konsisten menjadi pedoman kita di dalam menghadapi kiamat kecil yang namanya kematian, insya Allah itulah yang disebut orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang sering mengingat kematian, yakin kematian akan datang kapanpun, tanpa kasih kode, tanpa ngasih aba-aba, dan yang paling baik persiapannya. Nah, ada juga disebutkan kan, misalkan gini, apa namanya, berbuat baiklah seperti kamu akan meninggal esok hari, tapi kalau untuk dunia ya seperti kamu hidup selamanya. Dilakukan seperti apa yang kamu hidup selamanya. Itu komentar Pak Ustadz gimana? Ya, ini kan ini konteksnya kalau kita mau pakai rumus Al-Qasas 77 itu menggunakan kata ihsan, gitu ya. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin. Nah, di situ. Jadi negeri akhirat itu harus menjadi goal utama, tetapi dunia tidak boleh ditinggalkan. Untuk menggapai dunia sekaligus menggapai akhirat harus ihsan. Apa? Beri yang terbaik. Kalau lagi ibadah, kasih yang terbaik, seakan-akan ini adalah ibadahmu yang terakhir. Tapi kalau lagi mencari dunia, juga yang terbaik, seakan-akan kita hidup selamanya. Jangan dibalik-balik gitu ya. Kalau nyari dunia aja kayaknya 24 jam kurang. Tapi kalau ibadah 2 menit kemudian kelamaan. Itu harus sama-sama ihsan. Ketika beribadah ihsan, berikan yang terbaik, kekhusyuan. Ini sholat duhurku yang terakhir, ini memuliakan orang tuaku yang terakhir, ini bicara sama pasanganku yang terakhir, ini saya sedekah yang terakhir. Pasti semuanya juga ihsan kan, diberikan yang terbaik. Tetapi ketika mencari dunia, mencari ilmu, ketika kita kemudian menjemput rezeki, ya berikan yang terbaik. Seakan-akan apa? Seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya membutuhkan ini semua. Jadi kalau ini proporsional, masing-masing digunakan. Kira-kira beginilah, kalau lagi bekerja ya fokus, berikan yang terbaik. Tapi kalau lagi sholat jangan mikirin kerja, fokus untuk ibadah. Jadi betul-betul mahfudat atau peribahasa itu saya kira relevan sekali dengan satu rumusan bagaimana menempatkan dunia dan akhirat menurut surat Al-Qasas ayat 77. Luar biasa perbincangan kita kali ini ya Pak Ustadz, ya bahwa ya kalaupun kita mau mempersiapkan bukan menghafalkan, kan ada tuh buku kunci apa jawaban dari pertanyaan di dalam kubur gitu, atau misalkan. Kemudian terus belajar ciri-ciri, sekarang sudah ciri keberapa kiamat yang besar. Bahkan ada yang sekarang kiamat kecil itu ciri-cirinya 50 gitu. Dulu 30, sekarang nambah 50. Yang besar itu cirinya 10 dengan hadis-hadis tadi. Itu yang mana sudah, yang mana sudah. Padahal ada sesuatu yang paling dekat kiamat kecil yang disebut kematian itu. Iya, dan kunci jawabannya bukan di misalkan pertanyaan dalam kubur manrobuka atau apa gitu, tapi itu adalah proses panjang gitu. Betul, dan tadi jawabannya sudah disampaikan. Kalau mau istiqomah, mau husnul khotimah, jawabannya Al-Baqarah 197, kemudian Al-Kahfi 110, dan itu adalah perjalanan sepanjang kehidupan. Ketakwaan itu kan terus-menerus bersama Allah selama kita hidup. Beramal soleh kan sampai kita kemudian kematian datang. Ya, tidak ada yang instan ya. Tidak ada yang instan. Ya, apalagi kita mau bertemu kekasih. Ya, seperti kita mau ketemu kekasih kita, pasti kita kasih yang persiapannya terbaik. Kecuali kita tidak menjadikan dia sebagai kekasih, malah sebagai sebuah ketakutan. Nah, oke. Nah, ini menjadi refleksi kita bersama ya. Apakah kita sudah happy bertemu kekasih, atau kita belum menganggap dia, Allah, bukan sebagai kekasih kita, maka kita takut untuk menemuinya. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.